Pemirsa, pengesahan paket stimulus jumbo Amerika Serikat dinilai akan mendorong potensi pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan naiknya yield surat utang Amerika Serikat. Di mana dengan demikian kondisi tersebut bisa menekan pergerakan harga surat berharga negara Indonesia, terutama untuk jangka pendek. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramadan Aryo Maruto mengatakan lolosnya paket stimulus tersebut dari Senat Amerika Serikat akan menggairahkan pasar obligasi bagi paman saham tersebut. Apalagi selama 2 pekan terakhir tren penguatan yield US Treasury terus berlangsung bahkan hingga menyentuh 1,6%. Meski di akhir pekan pergerakannya kembali tertahan, worldgovernmentbonds.com yield US Treasury tenor 10 tahun saat ini berada di level 1,57%. Adapun yield SBN dengan tenor yang sama berada di level 6,69%. Beberapa pihak menilai kebijakan baru ini akan memancing pergerakan di pasar dan ada potensi gain di sana. Apalagi sudah setahun yield US Treasury tidak mengalami pergerakan. Kendati demikian, Ramadan menilai hal tersebut tak perlu terlalu dikhawatirkan karena hanya akan bersifat sementara. Menurutnya, jika euforia akan stimulus tersebut sudah pudar, asing akan kembali melirik pasar negara berkembang. Bagaimana membaca arah surat obligasi pemerintah ke depan? Simak ulasannya dalam Market Review. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan bahas topik yang berbeda, membaca arah pasar obligasi di 2021. Saat ini kami sudah terhubung melalui saluran line telepon dengan Bapak Ahmad Nasruddin yang merupakan ekonom PT Vevindo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Ahmad, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas. Terima kasih Pak Ahmad sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita adalah membaca arah pasar obligasi di 2021, Pak Ahmad. Kalau kita review bagaimana kondisi pasar obligasi pemerintah saat ini? Kalau kita lihat di awal tahun ini, kecenderungan yield-nya kan memang naik ya. Kalau di jangka pendek itu naiknya sekitar 109 basis point dibandingkan di akhir tahun lalu. Kemudian kalau yang 10 tahun naik sekitar 10 basis point. Jadi memang kecenderungannya memang naik karena ada sentimen eksternal maupun internal juga berpengaruh. Kalau kita lihat dari sisi internal kan memang pemerintah lagi menerbitkan surat utang yang cukup banyak ya sekitar hampir sama lah seperti tahun lalu. Kemudian kalau dari sisi eksternal kan dari yield obligasinya US kan naik ya, jadi yieldnya obligasi AS naik, pricing untuk ke negara berkembangnya juga ikut seperti itu. Baik, Pak Ahmad, kalau di 2020 seperti apa Pak Ahmad di tengah kondisi pandemi? Kalau kita lihat di 2020 sih masih untuk yang obligasi pemerintah masih ya performanya bagus lah, karena kan memang dari para investor kan memang ada ngamatin ke obligasi pemerintah ya, karena tetap lebih safe dan sistemnya lebih pasti daripada jawaban saham begitu. Kemudian dari korporasi juga sangat menarik karena kan sektor realnya jadi profil dari emiten juga juga memburuk. Nah, kemudian makanya dari meminta risikonya lebih tinggi daripada sebelumnya seperti itu. Tapi kalau obligasi pemerintah kan lebih outperform dibandingkan dengan saham maupun obligasi korporasi ya tadi, karena dianggap sebagai sebagai investasi yang lebih aman seperti itu. Apa yang menjadi sumber risiko Pak Ahmad dan katalis bagi pasar obligasi pemerintah dalam jangka pendek ini? Kalau kita lihat dari sisi downside-nya itu masukan yang besar ya. Ya seperti sebelum tadi, tahun ini kan pemerintah merencanakan penerbitan sekitar 1.177 triliun ya, hampir mirip dengan tahun lalu. Nah itu kan kemungkinan karena kan penyerapannya kan di semester kedua, tapi kan untuk
menarik dananya kan di fase pertama gitu. Jadi kebijakan front loading ini berpengaruh cukup besar terhadap alokasi per semester pertama ini. Dan dari sisi permintaan kita lihat kemarin kan dari hasil lelang juga walaupun cover to ratio-nya masih cukup tinggi ya, masih di atas 2, tapi kecenderungannya dibandingkan dengan tahun lalu itu masih masih lebih rendah gitu. Kemudian dari risiko kedua itu ada dari kenaikan yield pemerintah AS. Jadi kalau yield pemerintah AS naik, ya otomatis pricing ke negara-negara yang lebih juga ikut naik seperti itu. Baik, kenaikan yield dari pemerintah Amerika Serikat ini cukup menjadi perhatian juga bagi para pelaku pasar modal dalam beberapa pekan terakhir. Dan kondisinya juga sudah mulai stabil kembali begitu. Kemudian informasi yang kami sampaikan tadi, di mana pengesahan paket stimulus jumbo dari Amerika Serikat akhirnya disetujui usulan Joe Biden oleh Senat dari Amerika Serikat begitu. Seperti apa dampaknya terhadap pasar obligasi terkait dengan sentimen ini, Pak Ahmad? Sebenarnya kalau saya lihatnya lebih ke jangka lebih sentimen ya, jadi bukan fundamental. Kalau kita lihat tadi sih lebih efeknya lebih ke price-nya sih. Jadi pricing-nya dari negara-negara kan biasanya kan kalau negara berkembang itu kan yield-nya ya kurang lebih sekitar yield obligasi pemerintah AS plus minus premi risiko seperti itu kan. Kalau yield-nya pemerintah AS naik ya walaupun premi risikonya tetap aja yield negara-negara Indonesia juga naik kayak gitu. Yang kedua lebih ke berarti kan kalau ada paket stimulus sekitar 1,9 triliun berarti kan ada likuiditas yang masuk ke perekonomian ya. Ya jadi kalau untuk jangka panjangnya masih ya Indonesia masih menarik kan Pak untuk aliran modal asing karena dibandingkan dengan negara-negara lainnya pengembalian investasi di Indonesia itu cukup tinggi sih. Kalau dibandingkan dengan lain ya di kita itu premi sekitar spread antara yield pemerintah AS dengan yield Indonesia itu sekitar 5%. Itu tertinggi dibandingkan negara India, China, kayak gitu. Jadi kalau dari lihat jangka panjangnya sih masih favorable ya Indonesia seperti itu. Baik Pak Ahmad, sebelumnya ada juga sempat kekhawatiran ketika dari kebijakan ini disahkan oleh Senat begitu. Artinya ini akan menopang dari sisi perbaikan ekonomi. Pemulihan ekonomi diperkirakan akan lebih cepat dari sebelumnya. Nah, kekhawatirannya adalah di mana Bank Sentral dari Amerika Serikat, The Fed ini juga akan mempercepat mungkin dari sisi quantitative easing-nya dari semula yang dijadwalkan. Bagaimana Anda melihat risiko ini, Pak Ahmad? Ya, kalau dari Warren Buffett kemarin kan bilang bahwa memang saat ini kan suku bunganya kan cukup rendah ya di Amerika Serikat karena kan memang untuk menstimulus perekonomian. Gitu. Tapi kalau memang ada risiko bahwa suku bunga akan segera naik, nah itu kan nanti kan membebani ya sektor kualitas kredit bahkan di Amerika Serikat itu khawatirnya lebih tinggi. Dari obligasi pemerintah terkait juga dengan dari sisi prospeknya Pak Ahmad, bagaimana dengan dari sisi korporasi? Dari sisi korporasi itu tadi sih Mas, dari standar sektor realnya kalau kita lihat bahwa yang pertama investor masih ekspektasi risiko emiten korporasi masih tinggi ya, walaupun sudah menurun dibandingkan dengan di awal tahun 2021. Kemudian untuk penerbitan yang kemungkinan besar masih terkoreksi itu dari perbankan karena perbankan likuiditasnya masih besar ya, mereka punya dana besar, sedangkan kreditnya nggak tumbuh, jadi otomatis ya mereka akan mengurangi rencana emisinya gitu.
Baik Pak Ahmad, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa tetap bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.